kawan-kawan media, terima kasih atas kehadirannya dan kami perlu sampaikan informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia tentang kondisi penegakan hukum di negeri kita yang hari ini tidak baik-baik saja. Penegakan hukum yang timpang, berat sebelah, tebang pilih, pilih tebang. Apa indikatornya? Semalam 3 saksi yang kemarin diperiksa itu ada sampai jam 4. Jadi saksi atas nama Sunarto jam 4 pagi menjelang subuh baru pulang. Ini sebuah pemeriksaan yang tidak manusiawi, tidak memperhatikan kondisi fisik orang yang semestinya sudah istirahat. Ini melanggar hak asasi manusia. Jadi begini, saksi itu kan orang yang akan diambil keterangannya berkaitan dengan suatu peristiwa yang dia lihat, dia dengar, dia alami sendiri. Dan pengambilan keterangan itu tentu dalam batas-batas waktu yang bisa diberikan secara baik begitu. Jadi jam 4 subuh itu menjelang subuh baru pulang. Tidak manusiawi. Jadi ada yang jam 4 subuh, ada yang jam 9 malam, ada juga yang 12 malam. Jadi kemarin kami informasikan ada 3 saksi. Yang pertama Bu Meriati jam 9-an, yang kedua Arif Nugroho itu jam sekitar setengah 12-an, dan terakhir saksi atas nama Sunarto itu berakhir sampai jam 4. Jadi 3 saksi ini, yang pertama adalah dari aktivis, yang kedua itu dari jurnalis Arif Nugroho, dan yang ketiga dari YouTuber Sunarto. Dan karena itu saya mengimbau, apalagi Pak Kapoldanya kan baru dilantik, tadi ada sertijab. Pak Kapolda yang baru, tolong Pak awasi penyidik agar melakukan pemeriksaan yang manusiawi lah. Dan kami nanti akan sampaikan kepada penyidik bahwa pemeriksaan hari ini selambat-lambatnya sampai maghrib lah. Kasihan masih banyak agenda. Dan kalau memang materinya dirasa belum cukup, bisa dilakukan penundaan sesuai dengan waktu yang bisa disepakati, paling tidak seminggu selanjutnya. Jangan kejar target. Sylvester Matutina saja yang sudah terpidana sampai hari ini ya nggak dieksekusi. Ya, ngapain dia memeriksa saksi sampai subuh, sampai jam 4 pagi? Itu apa tujuannya kalau tidak ingin menebarkan teror kepada saksi, seolah-olah ya ini saksi akan dijadikan tersangka. Nah, itu yang kemudian pesan yang diterima oleh masyarakat. Ini jangan-jangan ya memang bukan tindakan penegakan hukum, dan ini makin mengkonfirmasi ada kriminalisasi dalam kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Apa itu kriminalisasi? Yakni satu peristiwa yang sebenarnya bukan kejahatan, yakni peristiwa kemerdekaan berpendapat, bahkan pendapat yang berdasarkan intelektual yang dikaji secara ilmiah itu dipaksakan seolah-olah menjadi kejahatan. Dan kemarin di Jogja kita juga sudah komplain ada tindakan-tindakan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang diberangus dengan cara-cara yang tidak manusiawi, katrok ya, cara-cara yang deso, cara-cara yang tidak intelektual. Harusnya buku dilawan dengan buku. Saya ingatkan kepada negara ini, sudah ada 2 anak bangsa yang menjadi korban karena buku, yakni Jokowi Undercover 2. Jangan sampai buku yang harusnya dijawab secara ilmiah, yang Pak Roy Suryo, Pak Rizwan Syarifat dan Dr. Tifa membuat buku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.